Aku sudah terlalu bosan kalau ditanya kapan menikah, kapan menikah, kapan menikah. Aku juga terlalu bosan kalau ditanya kapan. Ini sayang mau kemana kamu? Ini anaknya siapa ini ya? Oh, anaknya Oki Sudana Dewi ya. Cuma gini ya, pernikahan itu bukan siapa yang paling cepat menikah, tapi siapa yang paling lama bisa bertahan satu sama lain menjaga cintanya. Guys, ini nikah muda. Bintang tamu kita berikut ini. Mereka pasangan yang kalau kita bilang sampai dengan sekarang gonjang-ganjingnya nggak pernah kelihatan. Belum mungkin. Jangan dong. Ya jangan. Tapi mereka bisa menutupi pasti setiap rumah tangga tuh ada cobaan dan ujian. Makanya nikah dulu biar tahu rasanya ya. Tapi kalau kalian lihat tadi di situ, ketika kita belum mulai, mereka tuh pegangan tangan terus mesra banget. Karena mungkin masih mesra. Sampai sekarang. Makanya kita pengen tahu rahasianya. Akan terus Rahasianya mesra apa? ataukah akan terjadi ketidakmesraan antara mereka? Kita nggak pernah tahu. Di pagi-pagi ambiar. Pasangan selebritis yang selalu terlihat romantis. Aditya Herpavi dan juga Jelantik. Jelantik. Namanya bagus banget. Jelantik. Jelantik, Wahyu silakan. Silakan di tengah dulu, Mas. Silakan. Silakan. Pak Jelantik dan juga Mas Aditya Herpavi. Waalaikumsalam. 11 hari lagi akan ulang tahun pernikahan yang ke-24 tahun. 20. Di tanggal 4 Agustus 2001 menikah ya. Kenal dari Tangganya sudah 24 tahun. Baru 24 tahun. Oh, baru 20. Bentar lagi silver ya, 25 ya. Amin. Pak Jelantik, so apa yang membuat jatuh cinta kepada seorang Aditya Herpavi 24 tahun yang lalu? Menerima kekurangan saya. Oh, so sweet. Terbalik sebenarnya dia yang nerima kekurangan gue. Itu satu kalimat yang sangat powerful Yes, sekali. yes. Bukan Harus- kelebihannya tapi ya. menerima Menerima kekurangan. Kekurangan. Iya, sayang menerima kekurangan aku ya. Siapa sayangnya? Aditya Herpavi dan Jelantik kami ucapkan. Terima kasih. Kita mau kasih lihat ya. Bukan hanya saling sayang tapi intinya adalah saling berjuang. Iya. 24 tahun. Seperti apa rumah tangga mereka? Ya kalau pakai itu ya Mbak, pakai kumisan gitu ya. Kamu kemarin ketemu pas kumisan ya? Enggak begini. Enggak, waktu di bandara kan. Oh iya. 24 tahun barengan. Menikah muda waktu 20 tahun ya? Ya, Deket dari tahun 96. Deket dari tahun. pacaran dari 30 Dari SMA. November tahun 96. Dari SMA. 5 tahun pacaran baru nikah. Ya, kelas 5 1. Ya, tahun pacaran terus menikah. Artinya 29 tahun barengan. Almost 30 years ya together. Berjuangnya tuh seperti apa sih? Banyak orang yang menikah muda, kemudian ya memang belum jodohnya. Iya benar. Harus mencari jodoh yang lain atau memang ya sudah, Bagus gitu Mas Ian bahasanya. ya kan? Tapi dari hati banget sih ngomongnya. Cuman ya, Biasanya kan enggak kan lu. tapi maksud aku gini loh, maksudnya yang bisa membuat tetap bersama tuh apa sih selain bisa menerima kekurangan satu sama lain? Menikah muda kan nggak gampang soalnya. Terima, Ya kan, Wi? terima sih ya Mami ya. Karena kalau dari aku lebih ke belum tentu kalaupun astagfirullahaladzim if there's something happen with us, Yes. aku sama orang baru tuh bisa lebih baik lagi. Tapi selama hampir 25 tahun, apa yang membuat, karena kan pasti kan ada sebelnya kan, ada keselnya gitu. Pasti. Sering. Ya kan? Ada nggak hal yang kayak kok nggak berubah-berubah tapi aku tetap terima gitu? Pokoknya kalau gue salah ya gue minta maaf. Kalau istri gue yang salah ya gue minta maaf. Keren banget. Jarang loh. Laki-laki kayak gitu ya. Oke, so apa kesalahan terakhir seorang Aditya Herpavi? Tiap hari bikin Mbak salah. Jelantik kalau boleh tahu. Dia Ya, mah dia- maaf dia. Gitu ya. Apa kesalahan terakhir seorang Aditya Herpavi? Kesalahan terakhir ya paling ya simple, laki-laki kan suka lupa. Iya. Tapi lupa pulang juga besar loh. Lupa apa? Lupa daratan. Lupa kemana? Nah, lupa tuh kan ada scale-nya dari 1 sampai 10. Oke. Nah, Jadi itu apa? gimana caranya kita tuh istri bisa Mengisi. insya Allah bisa maafin. Oke, ini scale-nya 5, gue gimana? Tapi gue ini nggak scale-nya pernah 10. lupa jalan pulang kan yang penting. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih tidur di sebelah. Alhamdulillah masih tidur di sebelah walaupun punggung. Jangan ya. Enggak lah. Gak apa-apa, yang penting kan tetap pulang ke rumah. Ya. Ya, Oke. yang penting pulang loh Mas. Ini dari tadi Kasih nih. kode mulu Dewi Ya Persik. enggak kan aku cuma ngomong. Katanya tuh semenjak SMA memang dekat kemudian bucin satu sama lain. Yang ngejar duluan tuh siapa? Ayo siapa duluan? Sebenarnya gara-gara taruhan. Jadi waktu SMA Taruhan. tuh dia tuh kan cuek banget. Jadi teman-teman tuh pada Tik bisa nggak tuh deketin
nih cowok gitu. Dulu dia mah nggak kayak gini bentukannya. Gimana bentukannya kalau dulu? Jerawatan, kurus. Oh gitu, sekarang lusuh gitu. semenjak sama Mbak Jelantik jadi bagus gitu. Alhamdulillah itu dialamin. Jadi justru Mbak Jelantik yang ditantang sama Ditantang teman. sama temen, bisa nggak tuh deketin cowok itu, nggak pernah ngomong gini, sini nomor teleponnya coba. Oh, oke. Tadinya Atik cuman kayak iseng-iseng aja kayak bisa nggak nih, terus telepon duluan, tiba-tiba dianya juga Mbak nyantai. Jelantik pakai opo-opo apa nih? Tapi kan setiap rumah tangga itu pasti ada cemburu-cemburuan gitu. Yang lebih sering cemburu itu Apa yo yang lebih sering cemburu? Makin dewasa atau makin tua sih, gue makin cemburuan ya, pastilah. Oke. Makin posesif gitu maksudnya. Kalau dulu waktu remaja, wajar lah namanya cewek ya, pastilah. Udah gitu kan gue setiap hari syuting sinetron dengan artis-artis wanita yang berbeda. yang cantik-cantik gitu, Mas gimana itu? Ini salah satunya nih. Dewi. Ya ampun lah. Oh, kok gitu? Udah kenyang sayang. Udah Itulah. kenyang. Jadi masalahnya sekarang udah bukan cemburu-cemburu lagi. Jadi masalahnya kalau sekarang apa dong? Ya itu masih mau sama-sama apa enggak? Iya, banyak lah kalau masalah namanya orang hidup ya. ada Tapi aja masalah. sebentar, kalimat masih mau sama-sama atau enggak, itu tuh kalimat simpel tapi dalam. Apa alasan Adita Iya. Herpavi masih mau sama-sama? Ya karena kan kita udah ngejalanin sekian puluh tahun ya. Alhamdulillah lebih dari 2 dekade. Wow. It's not that easy. Pasti. Ups and down, Ya, pasti. terus suka dukanya juga. Aduh kalau diceritain panjang lah, kayaknya 3 episode baru kelar ya. Itu berdarah-darahnya bareng, ngerasain bareng. Jadi apapun problem yang kita hadapin, aku selalu menganggap atau merasa kalau ini sampai harus menyerah kayaknya nggak worth it deh. Maksudnya perjuangan selama ini terus tiba-tiba kita nyerah aja nih gitu. Makanya selalu pertanyaannya kayak gitu yang pop, yang muncul, gimana nih? Masih sanggup nggak nih? Masih kuat nggak nih? Masih oke, gas. Gitu. Kalau buat Mbak Jelantik sendiri, untuk seorang perempuan sekaligus seorang istri hampir lebih dari 2 dekade bareng, yang paling berdarah-darah menemani Adita Herpavi itu momen saat apa? Kayaknya banyak ya. Banyak lah. Maksudnya ya seperti yang tadi orang-orang bilang kan pasti ada fase cemburu, terus fase menikah itu kan bukan hanya saya dan Adit, tapi ada keluarganya Adit juga. Apakah bisa diterima oleh keluarga Adit? Terus dengan pekerjaannya Adit sebagai artis, saya bukan artis tuh, jadi kayak pasti kan Ada perbedaan banyak. kenapa kok maunya ini kan mestinya dia artis sama artis yang kayak gitu. Itu kan terus-terusan. Pandangan masyarakat pasti berat lah. Tapi pertanyaan saya, kalau perempuan udah pasti sabar dan, mohon maaf ya para laki-laki, kebanyakan perempuan itu pasti sabar dan menerima. Lah caranya Mas sebagai pria itu loh, bagaimana caranya meyakinkan ke istri bahwa aku tuh cuma sayang sama kamu loh. Dan Nggak ada kamu orang cukup lain. buat aku. Oke, gitu. dari sejarah dulu ya teman-teman ya. Satu-satunya orang yang pertama kali mensupport Adit untuk terjun ke dunia entertainment adalah Jelantik. Oke. Dari gue dulu kerja kasar macam-macam, dia yang support gue dan nggak pernah lelah untuk apa ya, untuk nyemangatin gue. Di saat gue patah, di saat gue apa ya, capek lah. Kita jadi entertainer tuh sebenarnya banyak capeknya juga. Pasti kan. Kita harus menghibur orang, kita harus selalu tampil fresh, ya kan? Tapi kadang-kadang orang nggak tahu kalau sebenarnya saat itu tuh kita lagi dalam keadaan nggak enak atau dalam keadaan yang paling dasar, yang paling bawah. Lowest point. Ya, tapi dia selalu ada di samping gua, selalu nemenin gua, apapun itu kondisinya. Aku nemenin dia dari dia jadi supir pribadi loh. Yes, gue pernah jadi supir pribadi sebelum gue terjun ke dunia entertainment. Mas Adita Herpavi begitu bergetar suaranya ketika menceritakan Jelantik yang menemani dari awal dan juga membuat Adita Herpavi ada di titik seperti sekarang. Ketika kita melihat mereka saling pandang pun kayaknya tuh ada sesuatu di antara mereka berdua. Apa yang membuat suara seorang Adita Herpavi bergetar, bahkan kita lihat kau dari dekat berkaca-kaca untuk melihat seorang istri bernama Jelantik? Ya, itulah intinya. Aku cuma mau bilang terima kasih karena kalau nggak ada Jelantik di sebelah aku, mungkin aku juga nggak bisa mencapai titik ini. Ya. Mas Adit, Mas Jelantik, kita mau kasih lihat satu momen. Semoga ini bisa semakin memperkuat bukan hanya di 2 dekade pertama, tapi tahun berikutnya. Lowest point, titik terendah yang bisa. Masih ingat gak nama Dokter Esyong?
Udah almarhum Profesor Agus. Saat itu Jojo sakit. Iya, dulu tuh kan ini maksud aku, maksudnya kayaknya emang menikah itu tidak mudah, mempertahankan apalagi. Jadi kita tuh selalu soft spot kita berdua kalau ngomongin soal pernikahan dan anak. Karena kita benar-benar ngalamin ups and downs dan bukan berarti pada saat ini, ya kalaupun emang orang melihat kita alhamdulillah saat ini berkecukupan, cukup, tapi kita selalu roller coaster kok. Mbak Antik, masih ingat nggak kalimat yang keluar dari mulut seorang Aditya Herpavi saat masa-masa sulit saat itu yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh seorang Jelantik? Nomor satu pasti dia minta maaf sih. Maaf ya. Maaf aku cuman punya uang segini. Mas Adit, nggak gampang untuk seorang pria, seorang Mengakui. suami untuk mengakui, maaf ya, aku cuma punya uang segini. Not that easy. Perasaannya tuh dalam pikiran tuh seperti apa? Untuk bisa mengumpulkan nyali, mengeluarkan kalimat itu. Sayang. Nggak apa-apa, sayang. Apa ya? Semua itu by proses, Rian. Jadi buat saya pribadi itu proses pendewasaan buat gue. Dari yang awalnya ego, kita laki-laki pasti punya ego yang besar. Harga dirinya tinggi banget. Tapi ketika kita sudah mencapai posisi apa ya, itu titik ternyaman mungkin dalam hidup gue ya sama dia. Jadi gue nggak perlu faking, gue nggak perlu menjadi orang lain. Gue nggak perlu melebih-lebihkan atau mengurang-urangi suatu peristiwa atau keadaan. Ya just be honest, jadi diri gue sendiri. Kalau saat itu memang gue dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk bisa melakukan apa-apa, gue akan jujur sama istri gue. Kalau suami bilang maaf ya, Gue cuma butuh doa dia aja, support dari dia, dan gue yakin solusi itu pasti ada. Amin. maaf aku cuma punya uang segini. Itu ibaratnya kalau buat suami itu barangkali sudah berada di persimpangan jalan. Iya. Udah nggak tahu mau ke kanan mau ke kiri. Udah saking nyamannya akhirnya bisa terbuka kepada istri. Iya. Saat itu doa seorang Jelantik tuh apa sih? Waduh, Masya Allah deh kalau doa dia mah. Ya, aku rasa di semua perempuan yang sudah menikah tuh dalam setiap nafas dan setiap sujudnya itu tidak pernah. Bukan cuma buat Adi, tapi buat anak-anak Apalagi juga. buat anak-anak, ya pasti Mbak Oki juga. Iya. Pasti dalam setiap nafas, dalam setiap sujud kita tuh nama anak-anak itu Dan tuh suaminya, Mbak. dan suami. Apa doa terakhir untuk mereka pagi hari ini atau dalam sujud terakhir? Dia lagi kangen sama anak yang gede nih, udah lama nggak pulang. Jojo? Iya, Jojo Sibuk banget, Jojo. lagi Sibuk ada banget. kerjaan di Bali, ada 2 minggu. Jadi belum pulang. Abang, ayo pulang. Mama kangen. Doa terakhir aku setiap kali dengan panjangnya doa, tapi pasti aku tutup dengan insya Allah anak-anak dan suami saya bahagia dunia akhirat. Amin. 4 Juli 4 Agustus. Ya. 4 Agustus 2001. Mungkin tidak akan pernah bisa jangka sejauh dan luar biasa sebesar ini Betul, ceritanya. ya. Tapi mungkin ada kalimat yang tidak pernah terungkapkan satu sama lain. Bukan kami yang akan memberikan pertanyaan, tapi kita kasih kesempatan mereka untuk bertanya satu sama lain dalam Oke. Tanya Hati. Tanya. Let's go. Oh, di situ Mas beda. Adi dan juga Mbak Jelantik. Boleh. Silakan berpindah. Ini Mbak Jelantik sebelah sini. Nanti nggak boleh sini ya? Buat Uma. Boleh, boleh. Bentar ya. Oke, silakan. tukar aja deh Kita kalau tukar aja. gitu. Oke, nggak masalah, nggak masalah. Oke, boleh Ya. kok di sini. Mas Adit Oke. sebelah sini. Nah, aku juga maunya di kiri. Di depan rokok. Aduh, dong. Gak apa-apa sayang, Gak kembali-kembalikin aja Oh. sayang. Kembali-kembalikin. Gak apa-apa, gak apa-apa. Untung gua di depan doang. Sayang, sopannya sekalian sayang. Ya. Oke, Mbak Jelantik silakan. Oh ya. Boleh dibaca pertanyaan, Mas Adit langsung dijawab pertanyaan. Oke, tanya hati dari Jelantik untuk nggak bawa kacamata. Ini kalau Pak. bedanya anak muda sama orang tua. Harus begini ya jauhnya. Anak muda bacanya begini. Aduh. Atik dulu apa? Silakan Mbak Antik dulu. Apa hal terromantis yang pernah aku berikan ke kamu? Nggak apa. Hal terromantis ya. Pertama kali Yang aku berikan ke achievement, kamu. iya. Dia memberikan aku seorang putra. Karena
jangankan punya anak, punya umur panjang aja zaman itu gue nggak kepikiran. Kalau memang gaya hidup gue dulu tuh brutal banget, bangor banget. Jadi ini my guardian angel, tiba-tiba setelah menikah dia kasih aku hadiah terindah, yaitu seorang putra. Putra-putra. 2 lagi, sekarang ada 2 laki-laki. Itu adalah the most precious gift dari Allah dan dari mami buat ayah. Dan itu gue jaga banget sampai sekarang. Mas Adit silakan bergantian. Jauhin. Sana aja. Lagi. Mau dibacain? Apa menurutmu aku sudah terbuka sepenuhnya ke kamu? I have to say be honest, no. No. Karena nggak akan pernah terbuka. Ya, Hati orang siapa yang tahu. that's so true. Ya Ya. kan? Ya, betul. Jadi itu perbedaan orang yang sudah menikah mungkin lebih dari 20 tahun tuh pasti kita udah the ugly truth kita harus taruh di meja semuanya. Exactly. Iya. Jadi ya udah apa yang jelek, apa yang ini ya sama-sama kita hadapin berdua. Iya, tapi tetap biar gimana pun. Jangan pakai pembelaan. Iya dong. Oke, nggak masalah. Kita laki-laki kan tetap harus menjaga perasaan perempuan. Iya. Jadi, Silakan. Selanjutnya Mbak Ati. silakan. Selanjutnya. Tapi kita seru banget. Mbak Ati hari ini nggak ngantor Mbak Ati. Iya ya, ngantar ya. Soalnya saya kalau kerja nggak pernah pakai baju. Oh gitu. Aku instruktur pilates nggak pernah pakai baju. Main nih pakai baju. Baju senam deh. ya. Oke, silakan. Mbak. Baju lantik. Apa prinsip di hidup kamu yang nggak akan pernah kamu rubah? Hidup yang nggak pernah mau diubah. Jangan kelamaan durasi Iya, Pak. iya. Ya. Harga diri sih ya, laki-laki mah harus selalu punya harga diri ya. Itu prinsip. Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab, harga diri itu nggak boleh berubah. Mau kondisi separah apapun, harga diri, tanggung jawab itu nggak boleh. Harus. Ya. Betul. Lanjut. Oke, ini yang terakhir. Yang terakhir durasi. Lama banget baju. Apa kamu nyaman saat berakting chemistry-ku dengan lawan main yang begitu kuat dalam film atau sinetron misalnya? Ya sangat nyaman. Malah kadang-kadang kalau kurang dekat Atik bilang, lo kurang mesra deh. Oh ya. Oh, wow. Hebat loh Mbak Wow, Ati. wow, itu nggak masalah buat Hebat loh, seorang nggak cewek. maksudnya karena kan semua itu perempuan mau kerjaan. boleh loh. Bener. Kalau ada mesra loh Mbak Ati. Ya, ya mau gimana kalau dikekepin, tapi kalau mau main aja, bener nggak? Iya benar. Jadi ya udah Tapi Bismillah. amazing Ya, loh. laki-laki itu nggak usah dilarang. Baru kali Semakin ini ada dilarang, perempuan makin boleh, jadi. adegan mesra laki-laki sama perempuan boleh Disuruh lagi. ya? Boleh. Malah disuruh. Tapi gue semakin salty justru digituin sama Billy. Luar biasa pernikahan 24 tahun ya, seorang suami yang hebat, aktor yang hebat, dan istrinya ternyata jauh lebih hebat bisa menerima Masya apa Allah, adanya suami yang sampai dengan sekarang kita tahu harus terus berjuang untuk keluarga. Kita balik saat lagi tetap di Pagi Bangun. Geger. Rasa cinta